anak-anak autis itu atau mereka yang berkebutuhan khusus nggak bisa makan seperti yang kita makan. Mereka kebanyakan memiliki alergi. Banyak dari mereka yang nggak bisa makan sayur yang ada kandungan pestisidanya. Rata-rata program di Indonesia, mereka yang berkebutuhan khusus itu adalah bagaimana membuat mereka survive di keseharian. Jadi belum berpikir bagaimana kalau sekiranya nanti mereka udah dewasa, bagaimana caranya nanti mereka bisa mandiri kerja. Jadi kami mengembangkan suatu program pengembangan kewirausahaan agribisnis untuk ABK. Jadi dengan demikian ke depannya ABK itu supaya tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ala kadarnya. Hari ini saya sedang sanitasi lahan pukul 2 siang ya. Katanya agak berkabut nih kayaknya. Kangkungnya sekarang berusia sekitar 2 mingguan lah, karena tanamnya waktu 2 minggu lalu sama Bu Cita. Ini tugasnya ini saya nyambut rumput supaya tidak mengganggu tanaman kangkung. Gulma yang mengganggu tanaman kangkung ini. Senang sih, karena saya juga bukan hanya saya, tapi bapak saya bukan hanya saya saja yang senang, tapi bapak saya juga senang karena bapak saya lulusan IPB pertanian. Jadi ya pasti senang kalau lihat anaknya suka berkebun gitu. Sebagai lembaga psikologi, kami kan banyak menangani klien, baik dewasa maupun anak-anak, untuk berbagai kasus. Media terbaik itu adalah di alam. Nah, awalnya kami membawa mereka itu hanya weekend aja ke sini, gitu ya, hanya weekend, gitu kan. Itu pun juga hanya main di sawah, yang aktivitas yang tidak artiannya itu menyita banyak waktu, gitu ya. Mereka suka, tapi dampak secara psikologinya itu kurang setelah dievaluasi. Jadi akibatnya kita evaluasi, kita mulai programnya tadinya hanya 2-3 hari menjadi seminggu. Lalu kemudian ternyata hasilnya lebih bagus, kita buat jadi per bulan. Ketika jangka waktunya panjang, ya kan, mereka itu harus dikasih aktivitas yang lebih produktif, aktivitas okupasi. Jadi mereka dilibatkan ke dalam farm. Setelah dicabut, tanamannya dimasukin di sini ya. Setelah itu sudah dimasukin, dikumpul, masuk ditaruh di tempat kompos. Tempat komposnya di sini. Sekarang kita tumpahin rumputnya. DBK itu adalah dewasa berkebutuhan khusus. Jadi kalau yang disebut dewasa berkebutuhan khusus nggak melulu autis. Ada juga kondisi kayak misalnya low IQ atau misalnya kondisi-kondisi psikologi yang sifatnya mungkin traumatik dan lain-lain. Mereka dipekerjakan di sini melalui program yang disebut supported employment. Jadi program kerja yang digabungkan dengan konten terapi. Jadi bisa dibilang adalah 60% terapi, 40% kerja.
Saya sekarang lagi beri makan domba nih. Ini makanannya nih. Oke, pertama-tama kita coba dulu. Makanannya dari dalam sini berupa rumput-rumputan ya. Nah, ini kira-kira 5 kilogram nih. Ada 3 ekor dombanya. Satu lagi ada, tapi ada yang betina. Bener. Yang ini hitam nih yang mau dipegang tuh. Jadi saya pernah ngasih namanya Domi, Dombu sama Titanuk. Titanuk yang ini. Domi yang ini, Dombu yang ini. Karena mereka ini adalah pemula, apalagi mereka juga berkebutuhan khusus, jadi tentu nggak bisa sama seperti mereka yang memang profesional gitu ya di bidang agribisnis. Jadi kita mengajarkan dimulai dari tanaman-tanaman usia pendek, biasanya tanaman-tanaman usia 40 hari. Jadi usia 40 hari seperti kangkung, ya, pakcoy gitu. Kita minta mereka fokus di situ. Lalu kemudian dilakukan yang disebut sebagai rotasi tanam, dan semua dari panenan itu hanya dibagi 2, yaitu adalah untuk ternak dan sebagian untuk kita konsumsi. Belum untuk dijual per saat ini ya, belum saat untuk dijual. Teman-teman, hari ini kita nanam kangkung ya. Bu Winnie, Bu Tika, Bu Cita, Madam nanam kangkung ya. Ayo. Ayo. Kita hanya organik. Kenapa? Karena kembali lagi dari ketersediaan lahan kan cukup ya. Jadi artinya kita tidak ada kebutuhan untuk melakukan hidroponik. Ada 5 hal yang kami lakukan terkait dengan pertanian organik di sini. Nomor 1 itu adalah water treatment. Jadi karena air di sini kan semua air sungai. Tapi air sungai itu kan kita nggak tahu apakah dia mengandung kimia atau apa. Jadi ada filternya dulu. Kita membangun filternya dulu. Setelahnya integrated farming. Jadi nggak bisa yang namanya hanya pertanian saja, tapi harus terintegrasi dengan peternakan. Pupuk dari kotoran hewan itu menjadi pupuk buat tanaman, dan kemudian tanamannya atau sayurannya untuk pakan hewan. Yang ketiga itu adalah biofertilizer. Artinya pupuk tadi ya, kita tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia. Jadi murni semuanya adalah dari kotoran hewan, digabung dengan sekam dan lain-lain, kompos gitu ya. Terus integrated weed management, artinya adalah kita nggak pernah tuh pakai pestisida. Kalau ada gulma, kita cabut. Kalau ada hama, ya kita pakai cap jempol, Bu. Artinya ya kita ambil satu-satu.
Ya, ini kangkung yang kita panen ini usianya kurang lebih udah 40 hari. Warnanya hijau-hijau. Nah. Ayo Butika, Adam, ambil lagi. Kangkungnya kita masak untuk makan siang kita bareng-bareng. Oh, kalau tercukupi untuk internal, iya. Bahkan artiannya untuk sayur ya, untuk pakan ternak dan untuk konsumsi pribadi, ya sudah cukup. Saat ini yang kita sedang kembangkan itu adalah bagaimana mereka bisa menstabilkan untuk komoditi itu dijual. Nah, ke depan kita juga mengarahkan kepada mereka supaya bisa stabil produksi sayur, jadi sayur organik. Anak-anak autis itu atau mereka yang berkebutuhan khusus nggak bisa makan seperti yang kita makan. Mereka kebanyakan memiliki alergi. Banyak dari mereka yang nggak bisa makan sayur yang ada kandungan pestisidanya. Mereka yang berkebutuhan khusus itu rata-rata adalah program di Indonesia. Rata-rata program di Indonesia. Rata-rata itu adalah bagaimana membuat mereka survive di keseharian. Jadi belum berpikir bagaimana kalau sekiranya nanti mereka udah dewasa. Belum berpikir bagaimana caranya nanti mereka bisa mandiri kerja. Yang terakhir itu adalah mereka yang berkebutuhan khusus rata-rata memiliki fokus yang sangat dalam. Dan fokusnya rata-rata itu adalah pada hewan dan ternak, tidak pada manusia. Melihat 4 faktor ini, jadi kami mengembangkan suatu program, artinya pengembangan kewirausahaan agribisnis untuk ABK. Jadi dengan demikian ke depannya ABK itu supaya tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ala kadarnya. Contoh, mendorong troli belanja di Toserba, atau hanya sebatas menjadi yang mengetes korek api. Ya. Jadi mereka bisa berkarya di agribisnis. Gitu. Kemudian kotoran hewannya dari kandang. Langsung ditaburin aja deh di atasnya ya. Butika, tolong ambil rumputnya juga sekalian di sana ya.
kurang lebih hampir 3 tahun, karena kemarin COVID, jadi saya sempat pending. Setelah mengikuti kegiatan di sini, kurang lebih kayak misalnya ada kegiatan fisik seperti jalan-jalan ke air terjun bersama yang lain. Nah, dengan itu fisik saya semakin kuat. Kemudian semakin banyak pengalaman dan tahu tentang alam sekitar. Kayak tentang menanam kangkung, ataupun tentang kayak gimana matikin rumput, atau bagaimana cara menimbang pakan ayam atau domba. Nah, Adam, Butika, tadi kan udah ditaruh nih kotorannya sama rumputnya. Sekarang kita aduk. Nah, kita dibantu nih sama Pak Efri. Nah, seperti yang tadi Ibu lihat di lapangan, gitu kan, itu ada pendampingnya. Mereka yang lebih mengerti mengenai pertanian peternakan. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting itu adalah PHL. PHL itu adalah pekerja harian lepas. Jadi biasanya kami mempekerjakan juga warga sekitar, ya, yang sifatnya itu adalah dibayar harian untuk mengolah lahan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira menyita lebih banyak tenaga, gitu. Nah, kan ini udah diaduk nih. Sekarang kita tinggal tutup aja. Nanti kita diamin selama 2 minggu ya. Biasanya kita mau nyiram nih, biasanya kita ngandelin air hujan, tapi karena beberapa waktu ini kemarau, jadi kita nyiramnya secara manual, ngambil airnya dari sumur gitu. Karena lahannya juga kering. Perkembangannya sangat bagus, Bu, apalagi setelah pandemi. Karena setelah pandemi, kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan semakin meningkat. Apalagi berita-berita di media kan banyak yang namanya komoditi-komoditi yang dalam tanda kutip dicurangi, ya, kayak mungkin cabai yang dicet atau buah yang disuntik, begitu ya. Nah, dengan adanya produk organik, gitu ya, maka kesadaran mereka terkait dengan konsumsi organik pun juga meningkat. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah produk organik itu nggak bisa menggunakan distribusi konvensional. Contohnya dijual di pasar induk, nggak akan bisa. Jadi harus menciptakan distribusi sendiri. Jadi yang kurang, demand-nya tinggi, yang kurang itu adalah tinggal distribusinya, distribusi produk organik. Ya, kalau boleh jujur, pasti di awal pasti bumpy, pasti berontak. Kenapa? Biasa di rumah, biasa berada di lingkungan yang nyaman, tiba-tiba mereka harus masuk ke lingkungan yang sinyal aja susah, gitu kan? Tapi kan artinya kalau di rumah dia biasa dengan wifi dan lain-lain, akibatnya mereka lebih banyak tidak melakukan aktivitas yang produktif. Di sini karena nggak ada sinyal, justru positifnya mau nggak mau mereka harus mencari kesibukan. Dan itu yang menjadi terapi atau yang disebut sebagai digital detox. Nah, kalau yang umum
Saya berdasarkan pengalaman sekitar 2 minggu pertama mereka pasti akan ada banyak pemberontakan, nangis dan lain-lain. Tapi setelah lewat 2 minggu biasanya mereka kemudian menyukai. Saya Adam Muhammad Pratama. Aktivitas cuci galon gitu, terus sanitasi kandang udah bisa, sanitasi lahan udah mulai ngerjain, udah mulai bisa lah gitu. Sama satu lagi ayak pakan. Kesana seneng sih, apalagi bapak saya lulusan IPB pertanian. Belum sih, pengen ya, tergantung bapak saya senangnya pertanian apa gitu, bisa bisnis pertanian gitu. Ya harapannya adalah bahwa yang nomor satu pastinya adalah kita bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, utamanya mensuplai produk pangan yang berkualitas. Tapi agenda nomor 2 itu adalah supaya mereka yang berkebutuhan khusus bisa terjamin masa depannya. Salah satunya melalui agribisnis, dan agribisnis ini besar. Kenapa? Karena ada satu dokumen yang disebut sebagai COL atau Critical Occupation List tahun 2020 mengatakan bahwa dari 35 profesi yang nanti akan dibutuhkan 10 tahun ke depan, farm manager yang nomor 1. Jadi Indonesia akan kekurangan. Nah, salah satunya karena mereka memiliki ketertarikan di tumbuhan dan hewan, cocok tuh untuk mereka bisa berdikari dan juga berpartisipasi untuk menyediakan pangan berkualitas. Saya mengajaknya artiannya adalah bahwa saat ini seiring dengan konsumsi pangan yang banyak mengandung polutan, banyak mengandung pestisida, gitu ya, itu akan jauh lebih baik kalau sekiranya kita mengenal apa yang kita makan.